Bandung, kota yang sejuk, ramah, penuh tawa dan kenangan. Tapi malam hari di Bandung menyimpan sisi lain, sisi yang tak banyak orang tahu, sisi yang hanya berani dibicarakan dalam bisik lirih. Di tengah keramaian kota, terdapat sebuah bangunan, berdiri angkuh, membisu, tidak tua, tidak baru, tapi tidak pernah terlihat dibangun. Rumah itu tidak seperti rumah lainnya. Warga menyebutnya rumah gurita. Pagi itu, di tahun yang kabur dari ingatan warga, di daerah Pasir Kaliki, tanah kosong yang dulunya ladang tiba-tiba saja berubah menjadi rumah besar dengan pilar tinggi dan dinding hitam keabu-abuan. Tidak ada satupun warga yang mendengar suara pembangunan sebelumnya. Tidak ada truk semen, tidak ada tukang batu. Rumah itu muncul begitu saja. Yang paling mencolok adalah patung gurita besar di atap rumah itu. Dengan lengan menjulur, seolah memeluk rumah dari atas. Tatapan matanya kosong, tapi selalu terasa mengarah padamu. Seorang ibu rumah tangga bernama Ibu Wati bercerita bahwa jam dinding di rumahnya selalu mati jam 3:33 menit, tepat saat bayangan rumah gurita menyentuh pagar depan rumahnya. Setiap kali ia menyalakan televisi sore hari, layar hanya menampilkan kabut dan suara seperti tawa anak kecil. Berulang-ulang, Fadli, anak usia 6 tahun, hilang saat bermain sepeda sore hari. Ia hanya berbelok satu kali ke gang tempat rumah gurita berdiri. 2 hari kemudian, Fadli ditemukan di depan gerbang rumahnya sendiri, dengan tangan kotor tanah dan mata membiru pekat, seolah bukan miliknya. Ia tidak berbicara selama 1 minggu penuh. Sampai akhirnya, ia hanya menggumamkan satu kalimat, "Aku masih di sana." Yang ini hanya penunggu. Banyak warga sekitar mulai mengeluh mimpi aneh, mimpi tentang lorong-lorong tak berujung, dipenuhi air setinggi dada, dan bayangan gurita besar yang berjalan dengan kaki manusia. Seorang tukang ojek online mengaku jatuh pingsan setelah mengantar makanan ke alamat fiktif. Koordinat menunjukkan rumah gurita, tapi tidak ada yang memesan. Saat sadar, ia sudah di dalam masjid terdekat. Dengan mulut penuh pasir dari penelusuran seorang peneliti sejarah lokal, ditemukan arsip kuno. Tanah tempat rumah gurita berdiri dulunya adalah tempat pengasingan, tempat hukuman bagi orang-orang yang melakukan perjanjian dengan kekuatan Laut Selatan. Pada 1932, seorang wanita yang disebut Ibu Laut dikubur hidup-hidup di tempat itu. Ia berjanji akan kembali dalam bentuk yang tidak bisa dibendung. Manusia, keluarga juru kunci asli tempat itu, pernah mencoba mengurung energi dari rumah itu. Mereka menggunakan sigel-sigel kuno dari lontar dan darah sendiri. Namun, salah satu keturunan mereka memutus rantai perlindungan karena ketamakan. Rumah gurita kini menjadi tempat terbuka, di mana apapun yang tersegel mulai melihat keluar. Seorang YouTuber misteri bernama Rio Hilman membuat vlog investigasi. Ia masuk malam hari, membawa kamera dan alat perekam suara. Video berhenti tepat di menit kejam 14:08. Terlihat Rio berbalik ke arah kamera dan berbisik. Dia tidak sendirian.
tangannya terlalu banyak. Sejak saat itu, Rio tidak pernah muncul kembali di internet. Dalam foto udara terbaru, patung gurita tampak sedikit berbeda. Salah satu tangannya tidak ada. Beberapa warga bersumpah melihatnya bergerak pelan malam hari, seperti melambai. Seorang kakek tua bahkan bermimpi gurita itu berjalan meninggalkan atap dan masuk ke rama-rama sekitar, mencari tubuh baru untuk ditinggali. Pada malam Jumat Kliwon, sekitar pukul 2 dini hari, seorang sopir taksi daring mengaku melihat seorang wanita mengenakan gaun putih. Ia berdiri diam di pinggir jalan, tepat di seberang gerbang rumah gurita. Sopir itu berhenti, berpikir wanita itu butuh bantuan. Namun, saat kaca mobil diturunkan, wajah wanita itu tiba-tiba sudah berada di balik jendela belakang. Tidak ada suara, hanya bisikan perlahan di telinga kirinya. Dia lapar, dan kamu pernah melihatnya. Sopir itu jatuh sakit selama 40 hari, kehilangan pendengarannya di telinga kiri, dan hingga kini hanya bisa tidur jika semua cermin di rumah ditutup kain hitam. Seorang seniman muda menyewa rumah kecil tak jauh dari rumah gurita. Ia mulai melukis setiap malam, seperti ada yang membimbing tangannya. Lukisan pertamanya menggambarkan lorong bawah tanah dengan pintu gerbang besi. Lukisan kedua menggambarkan makhluk seperti gurita, tapi memiliki wajah manusia. Dan yang terakhir adalah dirinya sendiri, berdiri di depan rumah gurita dengan mata kosong. Seminggu kemudian, pemuda itu menghilang. Lukisan terakhir ditemukan terbalik dengan bekas sidik jari dari tangan berjumlah 8. Salah satu tim pemburu hantu lokal asal Jakarta mengaku pernah mencoba masuk secara ilegal ke rumah gurita. Mereka menyiarkan langsung melalui live streaming YouTube. Tapi di menit ke-26, sinyal mendadak rusak. Dalam tayangan ulang, terdengar jelas suara napas berat di belakang kamera. Lalu suara seseorang berkata, "Kamu merekam rumahku. Sekarang, giliran aku melihat rumahmu." 3 dari 5 anggota tim itu mengaku selalu mendengar ketukan dari dalam lemari kamar mereka setiap malam. Seorang peneliti sejarah menemukan surat tua dari tahun 1933 tertulis tangan oleh seorang biarawati Belanda yang tinggal di Bandung. Dalam surat itu, ia menulis, "Kami melihat sesuatu dari danau. Ia mengikuti cahaya. Bentuknya seperti makhluk laut, tapi memiliki kulit manusia. Kami telah menyegelnya ke tanah, tapi suara ratapannya masih terdengar setiap malam dari dalam tanah hitam." Rumah gurita dibangun tepat di atas danau buatan yang dikeringkan kolonial. Dan menurut legenda, danau itu tidak pernah benar-benar kering. Beberapa pemilik rumah di sekitar Pasir Kaliki mulai melaporkan hal yang sama. Saat tengah malam, mereka mendengar suara anak menangis dari bawah lantai rumah mereka. Saat dicari, tidak ditemukan apapun. Namun salah satu warga, Pak Jaja, memutuskan menggali bawah lantai dapurnya. Yang ia temukan bukan pipa, bukan kabel, tapi tangga menuju ruang sempit berbatu dengan simbol gurita berukir di dindingnya. Ia pingsan sebelum menyentuh dasar tangga itu dan hingga kini enggan menceritakan apa yang ia lihat saat sadar. Salah satu hal aneh yang mulai dipercaya warga sekitar adalah bahwa rumah gurita bukan hanya tempat
tapi entitas. Beberapa saksi mengaku rumah itu tampak lebih dekat dari biasanya. Ada yang melihatnya dari jendela lantai 2. Padahal jaraknya 2 blok. Satu keluarga yang baru pindah mengaku melihat bentuk gurita yang sama muncul di atap rumah mereka. Padahal mereka tinggal di daerah Antapani, jauh dari lokasi asli. Dugaan mulai muncul. Rumah gurita bukan bangunan tetap, tapi manifestasi dari sesuatu yang lebih tua dari kota Bandung itu sendiri. Malam ini, jika kau tertidur dan bermimpi tentang air yang naik ke lehermu, jika kau melihat lorong panjang dengan tembok basah dan tenggen-tenggen keluar dari dalamnya, jika kau merasa sedang diawasi, tapi tidak bisa membalikkan badan, maka ketahuilah kau telah dilihat oleh rumah gurita. Dan saat kau membuka mata, mungkin kau tidak lagi di kamarmu, melainkan di ruang bawah tanah yang tidak bisa ditemukan siapapun, karena rumah itu memilihmu. Dan sekali ia memilih, tidak akan melepaskan, bahkan setelah kematian.